Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nur Afida dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 4 kelas A, NIM 2019 550 2040805. Di pembuatan video kali ini untuk memenuhi mata kuliah tugas mata kuliah Sosiologi Hukum dengan dosen pembimbing Bapak Zainal Abidin. Di pembuatan video kali ini memuat 6 poin yang akan saya jelaskan nanti. Poin yang pertama mengenai kondisi daerah saya. Tepatnya saya tinggal di daerah Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Untuk yang poin kedua, penjelasan terkait masalah-masalah hukum apa saja yang ada di daerah saya. Untuk poin ketiga, penjelasan terkait kondisi hukum yang berlaku di daerah saya. Hukum tradisional apa saja yang berlaku di daerah saya. Untuk poin yang keempat, penjelasan terkait kekuatan hukum apa saja yang mendominasi, apakah hukum modern atau hukum tradisional. Poin yang kelima, terkait kesadaran dan kepatuhan masyarakat dari daerah yang saya tinggali. Poin yang terakhir, poin yang keenam, yaitu terkait kekurangan dan kelebihan hukum yang berlaku serta pemberian kritik dan saran yang membangun untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi tadi. Langsung saja, mengenai kondisi daerah saya. Mengenai kondisi di daerah saya, kondisi sosiologi hukum di daerah saya ini tepatnya saya tadi sudah saya jelaskan, saya tinggal di daerah Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro. Sebelumnya, sosiologi hukum ini sendiri bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu praktek-praktek hukum dalam kehidupan sosial masyarakat terjadi, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi, dan sosiologi hukum ini sendiri senantiasa menguji suatu perkara atau dari suatu perkara atau pernyataan hukum sehingga mampu memprediksi suatu hukum yang sesuai atau tidak sesuai dengan masyarakat tertentu. Dalam kondisi masyarakat ini kan pasti apapun dan dimanapun setiap kelompok masyarakat mempunyai sebuah problem permasalahan yang terjadi sebagai akibat adanya perbedaan antara yang ideal, aktual maupun yang faktual. Sebagai contoh, kasus pencurian yang ada di daerah saya sendiri ini itu merupakan bentuk tingkah laku yang dapat menimbulkan persoalan dalam masyarakat. Itu tadi mengenai terkait kondisi sosiologi hukum di daerah saya. Untuk poin yang kedua, terkait kasus pelanggaran apa saja yang terjadi di daerah saya. Yang pertama, adanya kasus pencurian. Kasus pencurian ini tidak lain merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat. Kasus ini tidak lain adanya kasus pencurian ayam. Kasus pencurian ayam ini membuat warga merasakan keresahan dan kekhawatiran. Sehingga kasus ini dibawa ke pihak yang berwajib untuk menyelesaikan masalah tersebut. Untuk yang kasus yang kedua, adanya kasus pelanggaran aturan desa terkait COVID-19. Masyarakat melanggar aturan pemerintah desa, yaitu pembatasan jam keluar malam. Pembatasan jam keluar malam ini sampai pukul 9 malam. Pembatasan ini dimulai penutupan jalan, akses masuk ke desa ditutup. Setelah itu tidak adanya adanya aturan tentang tidak membuat kerumunan atau suatu perkumpulan yang nantinya ini akan menambah rantai penyebaran COVID. Maka dari itu perkumpulan-perkumpulan warga itu dihentikan untuk sementara ini. Baik, untuk poin yang ketiga terkait kondisi hukum yang berlaku. Hukum tradisional apa saja yang berlaku di daerah saya. Sebelumnya, Indonesia ini adalah negara yang menganut pluralitas dalam bidang hukumnya, di mana ada 3 hukum yang keberadaannya diakui dan berlaku, yaitu adanya hukum barat, hukum agama, dan hukum adat atau hukum tradisional.
hukum tradisional ini berkembang mengikuti perkembangan masyarakat dan rakyat dan tradisi rakyat yang ada. Seperti contoh hukum tradisional yang berlaku di daerah saya itu adanya hukum tradisional upacara tedak sinten. Upacara tedak sinten ini dilakukan saat anak berusia 7 bulan dan masyarakat percaya bahwa tanah mempunyai kekuatan gaib. Mereka percaya bahwa tanah sejatinya dijaga oleh Batara Kala, sehingga si anak perlu dikenalkan dengan Batara Kala, si penjaga tanah tersebut. Seperti itu untuk penjelasan terkait hukum tradisional yang berlaku di daerah saya. Nah, untuk poin yang keempat mengenai penjelasan terkait kekuatan hukum apa saja yang mendominasi, apakah hukum modern atau hukum tradisional. Sebelumnya perlu dijelaskan bahwa dari definisi kekuatan hukum itu sendiri, yaitu bisa dikatakan bahwa apabila suatu keputusan sudah sah atau dianggap sah, maka keputusan tadi mempunyai kekuatan hukum. Artinya keputusan itu dapat mempengaruhi pergaulan hukum. Dari pengertian di atas bisa dijelaskan bahwa kekuatan hukum yang mendominasi di daerah saya ini lebih mengacu ke hukum tradisional. Karena itu hukum tradisional sudah melekat dan diterapkan oleh masyarakat sekitar. Baik, untuk poin yang kelima terkait kesadaran dan kepatuhan hukum dari masyarakat di sekitar saya. Sebelumnya terkait pengertian kesadaran dan kepatuhan hukum itu sendiri adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum. Nah, dari pengertian itu tadi, masyarakat di sekitar saya ini masih kurang atau kurangnya kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum. Hal itu terbukti bahwa mereka masih melanggar, sebagai contoh melanggar aturan-aturan desa seperti aturan terkait pemberlakuan jam malam terkait COVID-19 tadi. Baik, untuk poin yang terakhir, poin yang keenam, yaitu terkait kekurangan dan kelebihan hukum yang berlaku serta pemberian kritik dan saran yang membangun. Baik, untuk yang pertama, kekurangan dan kelebihan. Oke, yang pertama saya akan membahas tentang kelebihan. Kelebihan hukum yang berlaku, yaitu hukum ini sebagai petunjuk mana yang baik dan mana yang buruk, serta hukum ini mengatur ketertiban dan menegakkan keadilan. Selanjutnya, hukum ini mengikat semua warga negara dan sehingga wajib untuk mematuhi hukum tersebut. Itu termasuk kelebihan. Yang kedua, untuk kekurangannya hukum ini yaitu sanksi yang diberikan kurang menimbulkan efek jera sehingga masih adanya kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi. Setelah itu, serta hukum yang telah dibuat ini tidak sepenuhnya terlaksana. Dan yang terakhir, masih adanya oknum-oknum seperti oknum penegak hukum seperti polisi, jaksa, ataupun hakim dan lain-lain masih menerima suap. Itu merupakan kekurangan dari hukum yang berlaku. Oke, untuk pemberian kritik dan saran, kritik dari pemerintah desa ini kurangnya ketegasan atau kurangnya penindaklanjutan dari pemerintah desa terkait aturan-aturan yang telah dilanggar oleh masyarakat sekitar. Itu termasuk kritik saya, salah satu dari kritik saya. Untuk saran saya dari sisi pemerintah desa terlebih dahulu ya, ini pemerintah desa seharusnya lebih tegas untuk menangani kasus pelanggaran yang terjadi, seperti lebih menanamkan efek jera dari mereka-mereka yang melanggar, serta dari sisi masyarakat sendiri ini tidak lain harus menanamkan sifat kepatuhan dan kesadaran hukum sejak dini. Mereka
dari hal-hal kecil harus sadar dan patuh terhadap hukum yang berlaku sejak dini, seperti itu. Sekian pembuatan video kali ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.